Hai, dengan saya Martasya yang akan membahas tentang SKPD dan PPKD serta lingkungan akuntansi pemerintah. SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, merupakan sistem akuntansi yang diterapkan akuntansi. PPKD, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada bendahara umum daerah. Perbedaan laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran berbasis kas LAR adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LAR, belanja, transfer surplus, atau defisit LAR, dan pembiayaan dalam satu periode dibandingkan dengan estimasi pagu anggaran di awal periode. Laporan operasional. Laporan operasional berbasis akrual value adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan ILO, beban surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit ILO dalam satu periode. Laporan perubahan ekuitas. Komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus, dan defisit ILO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah dan mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Neraca, bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Pos aset. Aset lancar, kas di bandara penerimaan, kas di bandara pengeluaran, piutang diakui saat terbitnya surat ketetapan, persediaan, beban dibayar di muka, aset tetap, tanah, peralatan, dan mesin, gedung, dan bangunan, jalan irigasi, dan instalasi aset tetap lainnya. PIS kewajiban dan ekuitas. Kewajiban utang yang muncul di neraca SKPD adalah kewajiban jangka pendek, yaitu utang belanja, utang pemotongan PPh bagi PPN yang belum disetor ke kas negara. Akun ekuitas. Akun ekuitas dilaporkan di neraca, merupakan hak residual Pemda. SKPD ekuitas ini nilainya berasal dari nilai ekuitas akhir. Neraca PPKD. Neraca yang dimiliki oleh PPKD mirip dengan neraca yang dimiliki oleh SKPD. Perbedaannya adalah adanya tambahan-tambahan akun seperti akun investasi jangka panjang, utang jangka panjang, dan akun dana cadangan. Selain itu, akun kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan yang sebelumnya ada di SKPD diganti oleh akun kas di kas daerah. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang selanjutnya disingkat LPSALO, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SL tahun pelaporan yang terdiri dari SL awal salpa SIKP koreksi dan SL akhir. Laporan arus kas. Laporan arus kas. Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK PPKD. Struktur yang mirip dengan LAK pada akuntansi komersial biasa. LAK PPKD akan menyajikan informasikan sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Aktivitas transitoris adalah aktivitas di mana kas yang diterima atau dikeluarkan sebenarnya bukan milik pemerintah daerah, namun milik pihak ketiga. Catatan atas laporan keuangan. Pertama, menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Kedua, penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunan laporan keuangan pemeriksa dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Tujuan kerangka konseptual.
sebagai acuan penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya, sebagai acuan penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, sebagai acuan membantu dalam memberikan pendapat bagi pemeriksa, sebagai acuan menafsirkan informasi yang disajikan pada ALKA yang disusun sesuai standar. Lingkungan akuntansi pemerintah. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut. 1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. 2. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. 3. Pengaruh proses politik. 4. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. 1. Anggaran sebagai kebijakan publik, target fiskal, dan alat pengendalian. 2. Investasi dalam, yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. 3. Akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. 4. Penyusutan nilai aset. Pengguna laporan keuangan pemerintah LKPP, masyarakat, donatur, wakil rakyat, pemerintah, pengawas. Tujuan: Small informasi yang disajikan laporan keuangan bertujuan umum, memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan tidak dibuat untuk kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Komponen di dalam LK. Elemen informasi, jenis laporan, ketentuan perundang-undangan. Entitas akuntansi. Entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan mengelola anggaran kekayaan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan pemerintahan yang terdiri satu dan lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, persatuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau organisasi lainnya. Laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh salah satu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas suatu laporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap hukum. Setiap entitas laporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya laporan kegiatan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen transportasi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja. Manfaat laporan keuangan: menyajikan informasi, manfaat bagi pengguna menilai akuntabilitas, dengan cara membuat keputusan, menyediakan sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Informasi penerimaan periode berjalan untuk membiayai pengeluaran. Informasi sumber daya ekonomi yang digunakan entitas pelaporan hasil yang telah dicapai. Informasi pendanaan kegiatan entitas pelaporan. Informasi posisi keuangan dan kondisi entitas, perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, kenaikan atau penurunan. Itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada kesalahan. Dadah, goodbye.